Dan itu nafsu itu akan tetap bilang begitu. Artinya dia akan senantiasa mencari celah di dalam diri kita untuk mencari kenikmatan-kenikmatan sesaat dan membuat kita lalai dari Allah Ta'ala. Jadi untuk membuat kita lalai dari Allah Ta'ala, maka nafsu itu kemudian menghindarkan kita dari ketaatan, dari kepatuhan kepada Allah. Contoh yang ada pada kita adalah rasa tergesa-gesa. Jadi ketika kita akan melakukan apa, tergesa-gesa untuk sholat, tergesa-gesa untuk beribadah, ingin cepat selesai dan sebagainya. Termasuk misalkan kita malam ini misalkan ngaji seperti malam ini, kalau kita kemudian pengen segera selesai, pengen segera berakhir, itu artinya ya bisikan-bisikan nafsu itu yang ada pada kita itu sangat kuat. Nah, itu kisah ya, itu kisah Al-Qamudi yang dijelaskan di dalam kitab Qasasul Aulia. Kemudian para sufi itu muncul istilah yang namanya tazkiyatun nafas, jadi penyucian jiwa. Jadi para ulama sufi itu membuat istilah penyucian jiwa. Nah, kemudian ada pertanyaan, mengapa jiwa itu harus disucikan? Apakah jiwa itu memang berasal dari kekotoran? Syekhul Akbar Sultanul Arifin Muhammad bin Ali bin Arabi menjelaskan bahwa yang namanya nafsu itu menyatu dengan badan. Jadi kalau ruh kita itu adalah nafas langit, sedangkan badan kita ini adalah nafas bumi. Artinya dia berasal dari bumi, sedangkan ruh kita berasal dari langit. Nah, terus ruh dan badan itu dua dimensi, dua bagian yang sangat berbeda dan saling bertolak belakang. Jadi jiwa itu kemudian yang mana? Gitu. Nah, setelah ketika badan itu mati, tidak menyatu kembali dengan ruh, maka jiwa itu juga tidak ada. Jadi jiwa itu terjadi ketika badan dan ruh itu bertemu, terjadilah atau terwujudlah yang namanya jiwa. Nah, jiwa itu kita yang sebenarnya. Tapi jiwa ini memiliki kecenderungan untuk mengikuti kepada nafas bumi, kepada yang berasal dari jasmania. Apa itu? Makan, minum, tidur dan sebagainya yang semuanya masih bersifat jasmania. Makanya para ulama sufi itu menjelaskan kalau di dalam usaha melatih jiwa itu bagaimana? Ya, jiwa itu dilatih dengan riyadhah. Riyadhah itu bahasa Arab. Kalau bahasa kita ya latihan-latihan yang semuanya bersifat ruhani. Makanya di Indonesia kemudian ada istilah tirakat. Ada istilah tirakat. Nah, itu di kita. Tirakat itu sebenarnya bahasa Arab, bahasa serapan dari bahasa Arab yang disebut dengan istilah torikoh. Torikoh dalam bahasa Arab adalah perkumpulannya para sufi atau para murid-murid sufi yang biasa disebut sebagai salik. Jadi perkumpulan beliau-beliau itu yang berkumpul untuk apa? Berkumpul untuk bersama-sama mengasah diri. Jadi kalau di kita kemudian ada istilah torikoh Qadiriyah, Torikoh Naksabandiyah, ada yang menggabung keduanya disebut dengan Torikoh Qadiriyah wa Naksabandiyah atau TKN yang pusatnya kalau di Indonesia itu di Suryalaya, dan TKN ini gabungan dari dua Torikoh yang berbeda metode dikirnya. Beliau yang menggabungkan keduanya ini adalah Syekh Khatib Sambas. Jadi Syekh Khatib ini adalah seorang ulama Mekah
tapi beliau berasal dari Sambas, berasal dari wilayah Kalimantan sana. Maka ketika tujuan utama dari Allah Ta'ala ngasih kita ruh apa? Ya untuk mendidik jiwa. Jadi ruh itu tugas utamanya bagaimana dia bisa mendidik jiwa yang sudah terlanjur bersama badan dan lebih sering mengikuti kepada arahan-arahan badan atau keinginan-keinginan yang bersifat jasmaniyah seperti itu. Sehingga dimensi dohir manusia itu harus dilatih. Dengan apa? Jalannya hanya dua, yaitu dengan jalan zikir, kemudian yang kedua dengan jalan puasa. Nah, untuk yang kedua ini, jalan puasa ini adalah jalan satu-satunya untuk diberikan kemampuan oleh Allah. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa, mencegah atau mengekang hawa nafsu dari keinginannya, seperti itu. Sehingga riyadhah dan mujahadah yang dilakukan terus-menerus akan mengantarkan murid untuk mencapai yang namanya prestasi. Prestasi apa ya? Prestasi spiritual. Makanya seorang ulama sufi dari kalangan filosof yang mengatakan bahwa jiwa akan terhubung dengan kenikmatan dan kebahagiaan ruhani dengan melakukan amal perbuatan yang menyucikan jiwa itu sendiri. Kenapa? Karena jiwa ini sudah ternoda. Ternoda oleh apa? Ternoda oleh badan. Jadi ternoda oleh badan kita ini. Keinginan kita untuk makan enak, keinginan kita untuk tidur nyenyak, keinginan kita untuk minum dengan puas dan sebagainya, itu adalah bisikan-bisikan badan dalam diri kita bersama. Maka bisikan inilah yang harus kita kendalikan. Seringkali saya sampaikan bahwa di saat wisata kuliner itu melimpah, di tengah-tengah itu kemudian kita ingin berpuasa. Itu lebih berat lagi tantangannya. Karena sebenarnya tubuh kita ini memiliki kebutuhan, bukan memiliki kesenangan. Bahwa tubuh untuk tetap bernafas, tubuh untuk tetap hidup, maka dia butuh makan. Ya silahkan kita makan. Tetapi makan itu harus sesuai dengan porsi dan kebutuhan badan kita sendiri, kebutuhan jasmani kita sendiri. Hanya contohnya begini. Kita mau makan makanan untuk mengenyangkan perut, misalkan mau siang, pagi, atau malam, ya selama dengan nasi saja misalkan itu cukup sudah kalau yang kita cari hanya kenyang. Walaupun tidak ada apa-apanya misalkan. Asalkan dinikmati betul maka itu akan terasa nikmat juga. Namun kemudian kita merasa pikiran itu nasi aja tuh nggak cukup. Maka butuh yang namanya lauk. Sudah ada tahu sama tempenya, kok kayaknya kurang greget, makanya akhirnya tambahi dengan sambal misalkan. Masih cari sambal gitu. Ketika sudah dapat sambal, yang lain masih kurang. Ini gak rame kalau gak ada kerupuknya umpamanya. Jadi itu sebenarnya bukan bagian dari kebutuhan sudah. Jadi kita nambah sambal, kita nambah kerupuk, kita nambah macam-macam itu sudah bukan bagian dari kebutuhan. Jadi itu sudah bagian dari keinginan. Nah, keinginan inilah yang kita sebut dalam bahasa kita sehari-hari, kita sebut sebagai nafsu, seperti itu. Bagaimana mungkin jiwa kita ini akan tersambung dengan Allah Ta'ala jika yang namanya kotoran-kotoran itu menjadi pembatas dalam diri kita gitu. Jadi kotoran-kotoran tersebut kemudian menjadi pembatas. Apa kotoran itu? Kotoran itu diantaranya ya keinginan makan, minum dan sebagainya itu yang melampaui kebutuhan, melampaui apa yang manfaat untuk tubuh kita sendiri.
Makanya berpuasa itu sebenarnya juga enak. Enaknya apa? Ya berpuasa sumu tasihu begitu. Berpuasalah maka kamu akan sehat, itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad.